Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya Hafinda Nur Septama untuk menyampaikan hasil pembelajaran agenda 1 tentang analis isu kontemporer pada latihan dasar CPNS tahun 2021. Indonesia adalah negara yang begitu kaya dengan keberagaman budaya dan alamnya. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Tak heran, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Di antaranya adalah baju adat, tarian adat, dan juga alat musik tradisional. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan ragam hayati yang meliputi tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan. Di antaranya adalah Rafflesia arnoldi dan badak bercula satu. Dan yang tidak kalah penting, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik dari darat maupun laut, seperti batu bara dan emas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar, kita harus menjaganya. Dengan cara 1. Sadar akan perubahan dan perkembangan. Setiap individu harus memiliki modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan. Dan yang kedua adalah kritis terhadap isu kontemporer. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analis, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir ilmiah. Kali ini kita akan membahas teknik analisis isu. Macam teknik-teknik analisis isu terdiri dari 2, yaitu 1. Teknik tapisan isu berisi APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Dan USG, urgent, serius, dan ground. Yang kedua ada teknik analisis isu yang berisi mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Untuk lebih memahami lagi, kita akan membahas tentang fishbone diagram, yaitu memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait, dengan menekankan pada hubungan sebab akibat. Berikut saya sampaikan prosedur pembuatan fishbone diagram. Yang pertama yaitu menyepakati pernyataan masalah, di mana pernyataan masalah yang diinterpretasikan sebagai efek atau secara visual dalam fishbone diagram kita gambarkan seperti kepala ikan. Berikut kita ambil contoh bahaya radikalisasi, kita tarik garis lurus merah yang menandakan akibatnya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal yang mengarah ke akibat tadi, kita dapat membuat garis diagonal yang akan menjadi cabangnya, dan cabang tersebut mewakili sebab utama terjadinya masalah. Nah, kategori dari sebab utama sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kategori 6M, biasa digunakan dalam industri manufaktur, dan yang kedua adalah kategori 8P, biasa digunakan dalam industri jasa, dan yang ketiga adalah kategori 5S, digunakan dalam industri jasa, yaitu surrounding, supplier, system, skills, dan safety. Sebagai contoh, kita akan memakai kategori 4S, yaitu surrounding, system, supplier, dan skills. Jadi, penyebab dari efek atau dari masalah tadi kita sudah menemukan, yaitu skill, supplier, system, dan surrounding. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Setelah kita menentukan sebab-sebab utama, pada brainstorming ini kita akan menguraikan lagi dari penyebab-penyebab utama itu tadi, sehingga nanti akan menambah tulang kecil dari garis diagonal. Seperti contoh, dari surrounding ini kita memiliki kemiskinan dan jauh dari kota.
Kemudian, langkah terakhir yaitu mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Jadi, ini adalah tahap finalnya. Kita fikskan sebab-sebab utama tadi sudah diuraikan menjadi akar-akar yang lebih kecil. Sehingga saat pertanyaan mengapa, pertanyaan itu sudah tidak bisa dijawab karena itu sudah paling mentok. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi analis isu kontemporer. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.